Pancing kemarahan Turki, serangan udara sasar wilayah Suriah. Sebuah serangan udara yang menyasar wilayah Suriah dekat perbatasan dengan Turki telah menyebabkan 1 orang tiada dan belasan truk harus terbakar. Sejumlah truk terbakar setelah sebuah serangan udara menyasar wilayah Bab al-Hawa, kota di Suriah dekat perbatasan dengan Turki. Kelompok penolong The White Helm langsung berdatangan untuk memadamkan api yang membakar belasan truk tersebut. Serangan ini memancing kemarahan Turki. Menteri Pertahanan Turki menyatakan tentaranya kini dalam siaga penuh. Serangan terjadi setelah Turki meminta Rusia untuk menghentikan serangan serupa. Sejumlah aktivis menuding serangan dilakukan oleh militer Rusia yang mendukung pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sementara wilayah Bab al-Hawa merupakan salah satu wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak dukungan Turki. Sebelumnya tercatat 5 orang harus tiada akibat serangan roket yang menyasar sebuah rumah sakit di provinsi Aleppo, Suriah. Roket yang diluncurkan mendarat dan meledak di pintu masuk dan di halaman rumah sakit. Serangan itu merupakan kali pertama sejak tahun 2020 silam. Sementara itu, Erdogan memang yang terbaik. Turki kirim bantuan ke kamp Rohingya di Cox's Bazar. Muslim Rohingya bergembira. Sebuah pesawat kargo militer Turki yang membawa sebuah rumah sakit darurat beserta peralatannya berangkat ke Bangladesh pada Sabtu pagi, menyusul kebakaran hebat yang terjadi pada 22 Maret di Cox's Bazar, tempat ribuan pengungsi Rohingya berlindung. Atas instruksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki atau AFAD dan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Lingkungan dan juga Urbanisasi mulai bekerja untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Sebuah rumah sakit lapangan baru yang disiapkan untuk membantu rumah sakit lapangan Turki yang rusak agar dapat beroperasi kembali dimuat dalam pesawat kargo militer tipe A400M di Bandara Militer Etimesgut di Ankara. Sebanyak 22 personel dari Kementerian Kesehatan Turki AFAD dan juga Administrasi Perumahan dan Pembangunan Turki juga diberangkatkan ke Bangladesh. Rumah sakit lapangan Turki adalah salah satu pusat perawatan kesehatan terbesar di kamp pengungsian yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia. Kamp itu menampung lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan juga penganiayaan di Myanmar pada Agustus 2017. PBB telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang sudah tiada, 560 terluka dan 400 masih menghilang. Sementara setidaknya 10.000 tempat berlindung hancur akibat kejadian tersebut. Badan-badan kemanusiaan Turki lainnya juga telah mengerahkan sumber dayanya untuk menanggapi keadaan darurat. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, pejabat Turki mengatakan Ankara tak butuh izin Amerika Serikat untuk gunakan sistem rudal S-400 Rusia. Juru bicara Komite Pertahanan Parlemen Turki, Murat Baybatur, mengatakan Ankara tidak memerlukan izin Amerika Serikat atau siapapun untuk menggunakan sistem pertahanan rudal S-400 beruang merah yang dibelinya. Penegasan sikap Ankara itu sebagai respon atas komentar Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki David Satterfield yang mengatakan kepada BBC Turks bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan Ankara-Washington adalah S-400 adalah dengan mengabaikan penggunaan senjata pertahanan itu oleh Turki. Turki mengambil keputusannya sendiri dan kami tidak meminta izin baik dari Amerika maupun dari siapapun dalam hal ini, kata Baybatur pada hari Jumat yang dilansir dari Sputnik News pada Sabtu 20 Maret 2021. Dia menunjukkan bahwa Turki telah membuat keputusan tentang S-400 sejak lama dan tidak akan mundur darinya. Kami menegaskan di setiap forum kesediaan kami untuk menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tetapi ketika subjek terkait dengan hak kami atas kedaulatan, itu adalah tugas kami untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak kami, kata pejabat itu. Baybatur menambahkan bahwa kontak pada baris S-400 antara Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri kedua negara sedang berlangsung dan peta jalan akan diklarifikasi dalam beberapa hari mendatang.
Amerika Serikat bersikeras bahwa sistem S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat, serta sistem NATO lainnya. Menurut Washington, Rusia diduga dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat Amerika Serikat. Ankara sebaliknya mengatakan bahwa sistem pertahanan udara itu tidak akan membahayakan keamanan NATO karena tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem aliansi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menyatakan bahwa pembelian pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara dan tidak akan meminta izin Washington untuk menerima sistem S-400 baru dari Rusia. Pada Desember 2020, pemerintah Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi CAATSA. Sanksi tersebut menargetkan 4 afiliasi presidensi industri pertahanan Turki, termasuk kepalanya Ismail Demir. Belakangan, sekarang Menteri Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan menentukan apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan. Pembelian sistem pertahanan udara Rusia dan Ankara telah menjadi titik pertikaian dalam hubungan Amerika Serikat-Turki sejak Juli 2019. Washington menuntut agar Ankara menolak kesepakatan itu, mengancam akan membatalkan pengiriman pesawat tempur F-35. Ankara sejauh ini mencoba desakan Amerika, bahkan rela menghadapi sanksi pada sektor pertahanannya yang diberlakukan Amerika Serikat pada bulan Desember, dan juga sedang merundingkan pengiriman gelombang kedua S-400 Rusia. Sementara itu, Turki lempar serangan udara pertama ke basis Kurdi di Suriah. Turki melancarkan serangan udara pertamanya dalam 17 bulan terakhir ke basis Kurdi di Suriah pada Sabtu 20 Maret malam waktu setempat. Sebuah jet tempur Turki telah menghantam posisi militer pasukan Demokratik Suriah atau SDF di desa Saida Ain Lasa yang menimbulkan ledakan keras. Ujar Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SHAR melansir AFP. Serangan udara ini merupakan yang pertama kali diluncurkan sejak operasi Mata Air Perdamaian dimulai pada 2019 lalu oleh Turki dan sekutu Suriahnya melawan SDF. Operasi itu terputus setelah 2 kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Turki bersama Amerika Serikat dan Rusia. Kesepakatan itu memungkinkan Turki menguasai zona aman di dalam Suriah sepanjang 120 km. Desa Ain Lasa bagaimanapun berada di bawah tangan pasukan Kurdi. Serangan udara itu terjadi bersamaan dengan bentrokan dan kekerasan serta tembakan roket yang intensif di garis depan distrik Ain Lasa antara pasukan SDF dan faksi yang didukung Turki. SOHR yang juga telah mengkonfirmasi adanya korban akibat insiden tersebut.